pembacaan kita. Jadi malam ini Abang Matthew bikin ibadah sampai nanti Paskah. Mami kebagian tentang Yesus yang mati, Yesus disalib. Tentang apa Michael? Yesus disalib. Kenapa Yesus disalib? Karena Yesus membayar hutang dosa kita manusia berdosa. Kenapa kita manusia berdosa? Karena kita keturunan Adam dan iya, pinter banget. Kita keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita mewarisi dosa yang kita nggak bisa membayar, menyelamatkannya. Hanya satu pribadi, yaitu Allah. Tetapi Allah kayak tidak bisa melihatnya. Makanya Allah, dengar Michael, merubah menjadi pribadi yang berbeda, seperti menjadi daging, yaitu firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Nah, tadi kalau dengar firman Tuhan, sebenarnya Pak Indra itu sedang mengutip Allah Trinitas. Yesus itu adalah ambasadornya Allah. Ambasadornya Allah apa? Perwakilannya Allah. Yesus tetap Allah. Dia mewakili Allah untuk disalib, mati, untuk menebus, membayar hutang dosa kita. Seperti itu ya. Amin. Jadi di sini ada berapa bagian ceritanya. Jelas saat Yesus disalib. Tadi Michael dengar gak di gereja ada pukul-pukul paku? Tok, 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 tok. Ada kan? Adik terakhir mau ikut kan? Iya. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran kitalah yang menyalibkan Yesus. Karena kita yang berdosa. Nah, kalau bacaan kita malam ini, pakaiannya Michael dibagi-bagi, dibuang secara diundi, itu sudah dituliskan di Perjanjian Lama supaya genaplah itu ada di mana? Pemohon di Yesaya berapa? 53. Jadi apa yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, Michael, dilakukan oleh Yesus. Lalu ada penulisan raja orang Yahudi gitu bagi Yesus. Terus juga ada apa lagi tadi bacanya? Bacanya apa lagi? Setelah pembagian, setelah dilakukan tulisan dia adalah raja orang Yahudi, bajunya diundi. Terus ada apa? Ada ibunya. Di situ ada Maria istri Klopas, ada Maria Magdalena. Maria Magdalena ini bukan ibunya Yesus, tetapi adalah perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu namanya juga Maria dari Magdalena. Magdalena itu nama daerah. Begitu. Kalau Maria dari Poris istrinya Pak Toto. Dan gitu. Nah, di situ Yesus menyerahkan, berkata kepada muridnya yang dikasihinya. Di sini nggak tahu siapa yang dikasihnya, tetapi tafsiran mengatakan yang menulis Injil ini yaitu Yohanes. Karena Yohanes yang berani ikut di dalam penyalipan itu. Murid yang sangat dikasihinya memang Yohanes dan Petrus. Tapi Petrus kan sedang menyangkal Yesus, sedang berkontemplasi, sedang mengurus hatinya yang menyangkal gitu. Dia kabur, dia kan yang paling terakhir datang ke rumah base camp mereka ya, di sana.
saat murid udah kumpul. Nah lalu dia menyerahkan ibunya. Jadi Yesus itu sangat Allah kita tuh, Michael dengar, selain baik, selain sangat baik, dia juga memikirkan ibu yang telah melahirkannya. Jadi sebelum dia mau pergi, mau tinggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa, dia serahkan ibunya kepada muridnya. Terus dia juga bilang, murid, terimalah ini, bahwa ini adalah ibumu. Terimalah dia di dalam rumahnya. Jadi Yesus nggak membuat Ibu Maria itu teramat sedih, karena kebetulan papanya juga udah meninggal, Yusuf. Terus sama siapa lagi dia mau titipin ibunya? Ya kepada murid yang dikasihinya. Nah terus Yesus mati, haus, ada pemberian anggur, terus ada apa lagi? Nanti baru mami yang di sini kita baca di sini tentang kematian hausnya itu kenapa dehidrasinya tingkat tinggi. Jadi ini pas baca ini tuh secara medis, kenapa Yesus mati, dia menekankan tentang orang yang disiksa, manusia dalam keadaan manusia biasa yang disiksa habis-habisan, lalu menyimpulkan kematiannya gara-gara apa gitu, ada di situ. Jadi setelah minum anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Artinya dosa kita sudah dibayar, dari dosa yang lalu, dosa yang hari ini, dan dosa yang akan datang itu sudah selesai. Dan itu juga Pak Indra tadi juga sempat di dalam khotbahnya bahwa keselamatan itu sudah full, sudah selesai, nggak hampir selesai atau setengah selesai, tetapi seluruhnya. Nah di sini kita tambahin ya pengetahuannya ya. Cuman sebelum sampai sini, mami sih oke lah, ini dulu lah. Jadi yang ini lihat nih Michael, penderitaan Getsemani, wawasan medisnya. Yesus menderita, penderitaannya namanya hematidrosis. Apa tuh artinya hematidrosis? Itu kondisi langka di mana terjadi stres ekstrim. Nah kalau Elia Miron kemarin dia sampai step, jadi demamnya berlebih dan kurangnya dehidrasi, kurangnya cairan. Step dia, hampir step. Kalau ini Yesus adalah hematidrosis. Jadi ekstrim yang menyebabkan darah bercampur dengan keringat. Kalau dia ini sebenarnya puncak dari penderitaan Yesus ini yang di Taman Getsemani. Gitu. Puncak dia sebenarnya, Bapak biarlah kalau cawan ini berlalu, maka menurut dia mau berlalu, tetapi kehendak Bapak yang jadi gitu ya. Di harga sebuah ketaatan tuh mahal, amat mahal, kita nggak sanggup melakukannya kalau bukan karena Tuhan. Terus secara seberapa menyakitkan, sakit banget, kulit menjadi sangat sensitif yang membuat pemukulan berikutnya terasa lebih menyakitkan. Betul. Jadi kalau kita udah luka ditambahin disiram jeruk nipis, sakit banget kan? Jadi double gitu, luka pisau. Dampak emosional yang dirasakan, dia tahu setiap
momen brutal yang akan dia apa sih akan datang. datang dan akan dia alami. Dia tahu karena dia kan alam kuasa. Brutal ya. Terus siapa lagi? Brutal. Apa yang digunakan? Nah, ini juga jadi ini nih pengetahuan kita. Nama cambuknya adalah flagrum. Romawi, cambuk itu dari tali kulit yang tertanam tulang tajam dan logam. Jadi udah ada tulangnya. Pak Esra juga udah pernah nih cerita ini juga khotbah. Terus ada logamnya. Jadi logam itu bulat logam, di ujung-ujung di tengahnya itu Pak Mangapul juga pernah ada duri-duri. Nah itu sekali cambuk itu bisa merobek lapisan kulit sampai ke dalam daging, sampai daging itu terlihat tulangnya, sisa tulangnya. Tuh. Terus orang Yahudi itu punya hukuman cambukan 39, 40 kurang 1 ya. Gitu. Terus Michael, apa perbandingan nyeri yang dirasakan seperti mendapat beberapa luka di dalam diri, sebuah pisau yang tajam setiap kali terkena cambukan. Oh, rasanya seperti itu. Nah, pisau. Jadi daging yang terkoyak sehingga memperlihatkan bagian otot ujung saraf robek, mengirimkan sinyal rasa sakit yang tak tertahankan ke otak, kehilangan banyak darah, menyebabkan shock, hypovolemic shock, volume darah sangat rendah. Tuh brutalnya hukum cambuk, dengan sekalian dimakan singa juga parah, atau disuntik. Lanjut, next. Nah ini jenis durinya memiliki panjang 1-2 inci, sangat tajam. Bayangkan kamu menancapkan sebuah paku ke tengkorakmu, sedalam itulah duri itu menusuk di kepala Yesus. Yang tadi tok gitu ya. Dampak medisnya nyeri saraf yang luar biasa dari saraf trigeminal, salah satu saraf yang paling sensitif dalam tubuh. Pendarahan hebat dari luka di kulit kepala, pusing dan mual akibat kehilangan banyak darah. Wow, next. Terus berapa berat salib yang dipikul? Sekitar 300 pon atau 136 kilo. Jarak ditempuh 600 meter. 600 meter dari mana ke mana? Jadi Teknosa ada? Enggak. Aku sekolahku tuh 600 meter apa 600 kilo? 600 meter, hampir 650 yard. Dari mana ke mana 600 itu berarti meter? mungkin Sini ke Penambur? itu juga Dari sini ke depan situ doang. 600 Ke Ari, ke tanjakan situ. Oh, kira jauh itu. Berat pikulnya salibnya 300 pon. Itu 136 kilo. Bagaimana kondisi Yesus? Dehidrasi parah. Tidak ada energi. Dari malam gak makan, gak minum loh. Berarti gak ada yang ngasih ya. Tidak ada energi tersisa. Lukanya terbuka akibat bergesekan dengan kayu yang kasar. Mengalami banyak cedera akibat sering terjatuh. Belum yang dicambuk. Belum mahkota duri. Terus sakit yang dirasakan. Bayangkan kamu membawa sebuah kayu besar setelah dikuliti hidup-hidup, sementara orang-orang yang di sana mengejekmu. Jadi udah dari sosial kena, tubuh kena, mental kena. Next. Paku ini paku di tangan dan kaki. Ukuran paku tuh panjangnya sekitar 5 hingga 7 inci. Tadi paku kita berapa itu? Yang di gereja itu. Kali 15 cm. Oke. Di mana letaknya? Pergelangan tangan. Saraf medianus tertusuk, menyebabkan nyeri yang luar biasa. Sini. Sakit memang ini. Seperti terbakar, seperti sangatan listrik. Kaki di antara tulang, memutuskan urat dan saraf, berdiri di atas paku terasa seperti menginjak pecahan kaca setiap detik. Kengerian penyalipan. Berapa lama dia menderita? 6 jam. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Disiksa 6 jam. Sebenarnya memang itu tujuannya, tapi
Baru ini mereka melihat bahwa penyiksaan ini tercepat menurut mereka 6 jam. Biasanya penjahat itu yang disalib itu model brutalan begini itu sepanjang hari Bang Matthew tersiksanya. Jadi sebenarnya lebih baik mereka mati langsung direbus hidup-hidup di air. Memang penyiksaan juga kepada rasul-rasul nggak ada yang langsung mati, termasuk Paulus. Termasuk Yakobus yang pertama sekali digoreng di minyak yang panas. Itu lama harus rasain kulit terbakar. Aku sakit leher atau aku sakit gigi itu sakitnya minta ampun. Sakit. Apalagi kalau kita ngomong-ngomong yang kasar, kita menyakiti hati orang. Lama luka itu. Kayak tadi Pak Indra bilang, masih luka nggak? Seperti itu. Dia 6 jam karena dia sang Allah 6 jam. Kalau yang di sebelah kiri yang mengejek dia, masih lama dia menderitanya. Bayang nggak rasul-rasul itu mencintai Yesus, digoreng di minyak panas, dikulitin, dibuka kulitnya, dipotong-potong, dimutilasi, tapi napas masih di sini. Dia sangkal Yesus enggak. Paulus lebih parah, dia dikulitin pelan-pelan, sama dicambuk 40 kurang 1. Kulitin pelan-pelan, ayolah, kembalilah, sangkalah Yesus. Tidak. Terus dicabut semuanya sampai habis kulit paling penyiksaan. Bebek langsung kayak zaman dulu, pedang, cus, mati. Atau ditembak, langsung mati. Ini penyiksaan. Bagaimana penyaliban membunuh Yesus? Namanya asfiksia, mati lemas, otot dadanya kolaps, membuat setiap napasnya menjadi pertarungan untuk hidup. Makanya kan bingung, makanya penjaga Romawi yang pertama itu bilang, wah dia anak Allah sungguh. Sebenarnya waktu dia sudah merentangkan tangan, dia tuh sedang mengenjot napasnya untuk bisa, saat dia meminta anggur itu yang tadi kita baca. Sebenarnya dia sedang mau alirkan oksigen itu ke otaknya. Jadi dia mau tambah itu penyiksaan itu supaya sempurna karya keselamatannya gitu ya. Gitu. Tuh Pak Esra juga udah pernah bahas ini sampai Mami tuh waktu masak tuh bukannya merinding ya, nangis-nangis tuh juga, padahal nggak lagi motong bawang. Tuhan tuh seperti menggenjot. Dia sebenarnya nggak minum anggur. Kalau Yohanes dia minta anggur, dia ada kehausan, makanya dehidrasinya sangat berat gitu ya. Itu sedang memompa supaya dia semakin lama semakin bisa bertahan di dalam penderitaannya gitu. Terus ligamen robek dan bau terkilir, lengannya terlentang panjang secara tidak wajar, dipaksa kan? Jantung berjuang untuk memompa darah, hampir tidak dapat mengalirkan oksigen. Nah itu makanya jarang nih ada orang disalib begini kan. Dehidrasi ekstrim, bibir pecah-pecah, mulut benar-benar kering, gak ada air minum sama sekali. Masih mau main-main gak sama dosa? Next. Mengapa dia mengalami hal ini? Oleh bidur-bidurnya kita disembuhkan. Aku juga paling menentang kalau ada orang yang berdoain orang sakit dengan bilur. Bilur itu luka, disembuhkan. Yang disembuhkan itu dosa kita, bukan penyakit kita, kutukan kita yang disembuhkan Yesus lewat lukanya tadi 6 jam itu, yang semua rusak, otot saraf terpisah. Dia memilih menderita sebanyak ini untuk saya dan kamu. Inilah cinta dalam bentuk tertingginya. Lagi, kalau dengar Pak Esra lebih nangis. Next. Enggak, yang terakhirnya ada. Jadi kematian dia disebabkan oleh shock. Karena waktu penjaga itu menusuk lambung Yesus, itu terpisah antara darah dan air. Jadi kalau besok jadi dokter lihat mayat terpisah sama darah dan air, itu dia shock berat. Tapi kalau dia mati, kalau lagi di forensik, darah campur sama air, itu bukan shock. Bisa jadi itu karena memang ada penyakit dalam tubuhnya atau dia itu. Jadi kalau shock itu tuh
dia mungkin disiksa, dia dipasung, dia dipukul, dia dianiaya. Nah itu shock berat. Nah itu pelajaran terpisah antara darah dan air. Jadi Yesus dia kematiannya karena apa? Shock berat. Shock yang gak akan bisa terselami kalau bukan karena Yesus yang tolong kita menyelaminya. Terpisah, waktu lambungnya ditusuk, padahal tujuan penjaga itu mau memastikan dia mati. Akhirnya tertumpah darah itu, terpisahlah darah dan air. Secara medis dibilang shock. Satu lagi ada sebenarnya, nggak ada lagi. Nah, akhirnya dengar baik-baik. Maskap. Mami ikut ibadah tahun ini itu memang sangat berbeda ya. Papi menjadi panitia, kita bersyukur. Walaupun ada harga juga yang dibayar. Seberapa lah harga itu Allah sudah membayarnya bagi kita. Terus aku secara pribadi ya, Allah baik ya. Teramat baik begitu. Kenapa? Dia merancangkan kita yang rusak ini. Kita yang sudah rusak akibat dosa, kita adalah gambaran dia. Makanya Pak Indra kalau anak kucing tetap kucing, anak ayam tetap ayam. Kita ini anak Allah, makanya tetap Allah. Artinya apa? Allah tahu kita rusak akibat dosa Adam dan Hawa. Tapi Allah yang baik itu sudah merancangkan yang baik buat kita untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya, sehingga kita jadi anak Allah. Kan pada mulanya apa? Allah menciptakan langit dan bumi, kan? Terus yang terakhir, mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. kita. Di situ pakai kata kita. Itu Allah Tritunggal tuh. Kita, maksudnya Bapa, Anak, dan Roh. Berarti gambaran itu gambaran Allah buat diri kita. Jadi betapa berharganya Michael, Matthew, Karmo, Dian, dan semuanya. Setelah kita dirusak akibat dosa, ketidaktaatan, tapi Allah yang sudah merancangkan mesianik buat kita, sehingga rupa dan gambar Allah itu tetap Ada. ya. Jadi aku nangis tadi, selain ke bawah suasana, aku dapat. Aku terus bilang, kami dapat. Allah baik, amat baik. Serusak apapun dunia ini, serusak apapun hubungan, serusak apapun, segelap apapun, Allah pasti baik. Allah pasti akan dan sudah merapikannya buat kita gitu. Jadi jangan ragu tuh, jangan jangan takut, jangan khawatir. Ya gimana pun gelapnya, ceritain tentang Taman Safari, gelapnya sakit, penyakit, gelapnya dosa ini, itu sudah selesai. Kita baca sudah selesai. Jadi Mami dapat dari ibadah ini adalah Allah kita lah yang baik, selamat baik. Jadi marilah jadi anak Allah yang baik gitu. Bukan anak Allah yang hitung-hitungan, atau anak Allah yang khawatir, anak Allah yang memberikan diri kepada hal yang gak berguna gitu. Itu
Itu sih yang bikin mami nangis tadi. Ternyata aku punya bapak yang baik. Bapak yang gak ingin kita masuk dalam kerajaan maut, tapi dia mau kita semua dalam perjamuan pernikahannya nanti di Wahyu. Jadi makanya nggak usah anak berkebutuhan khusus, anak bodoh, enggak ada. Semakin mami Michael, apa berharganya kau karena Yesus mati selesai bagimu. Atau betapa hebatnya orang dengan prestasi atau akademis atau pelayanannya, kok berharga juga. Yesus membayarmu, menebusmu. Kau mau sakit kah? Kau mau sehat kah? Kau mau sekolah kah? Kau tak mau sekolah kah? Kau mau melayani kah? Kau sedang tidak bisa melayani tapi kau mau kembali dalam pelayanan. Kau kembali mau sekolah. Kau mau yang benar. Allah tetap menantimu gitu loh. Dan merancangkan yang baik bagimu. Allah tak pernah lihatmu gitu. Jadi betapa bersyukurnya Allah menarik kita, mendamaikan kita dari yang tadinya kita sekutunya, kita yang bukan anaknya tapi musuhnya, sekarang malah menjadi diadopsi menjadi anaknya. Jadi kita harus bangga, ya loh, aku anak Allah, aku mau ceritain Allah, Bapakku yang baik itu. Dan tapi bukan bangga untuk melakukan dosa, bukan bangga, apalagi tadi Pak Indra bilang memanipulasi dosa. Di sini banyak yang memanipulasi dosa kan gitu. Ya itu juga seperti pedang yang menusuk ya. Gitu. Banyak yang memanipulasi dosa, yang munafik. Itu sebenarnya kalau kata munafik mungkin terlalu kasar, makanya Pak Indra bilang di sini banyak yang manipulasi dosa. Gitu. Jadi biarlah hatinya kepada Allah kembali gitu ya. Jangan pernah mengecilkan orang lain. Walaupun dia cuma pembantu, atau dia tukang suruh, atau dia seorang ibu yang gak punya pekerjaan, atau dia anak berkebutuhan khusus, atau dia anak disabilitas, atau apapun ya. Yesus sudah mati membayar, menebusnya, sehingga dia menjadi ciptaan baru, sehingga dia menjadi gambar dan rupa Allah lagi gitu loh. Yesus aja mau mati, lu siapa gitu bisa menghakimi, menghasta-hasta orang gitu. Jadi mami nangis, bapakku baik, bapakku tahu apa yang akan terjadi buat kita ke depannya. Dan tidak ada satupun yang tidak baik yang Bapak akan lakukan dan berikan bagi kita. Jadi kalau masih mau terus, kalau tadi Pak Indra bilang satu dosa tentang luka, karena relevansinya tentang luka bilurnya. Kalau nggak salah bilur itu papi yang jawab itu adalah luka, bener nggak papi yang jawab di belakang? Siapa yang masih terluka gitu? Gak seberapa dibanding luka Yesus. Luka Yesus sudah tadi kita baca secara medis, sudah membasuh, membalut luka kita. Jangan pernah prasangka buruk sama Allah, sama orang lain, sama siapapun. Dijaga mulutnya, apalagi bersangka buruk sama Allah. Dia Bapa yang baik,
Di dalam tangannya kita aman. Di dalam kuasanya kita aman. Maut tidak lagi memisahkan kita. Dosa tidak ada lagi. Tidak seperti di Mazmur 22. Gimana kata-katanya? Kita nyanyiin ya. Ada nggak di situ lagunya? Tunggu. Tak nggak lagi.